Halo manusia bumi, apa kabar lagi? Makasih udah klik video ini dan selamat datang di Cooking Time. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebuat olahan tepung dan pisang ala-ala yang aku kasih nama pisang palsu. Maksudku sebenarnya pisang palm sugar. Di video ini juga aku bakalan nunjukin cara ngebuat si pisang palsu ini dari awal banget, nggak dari nanam pisangnya juga, tapi dari membuat kulit lumpianya. Tapi di kosanku nggak ada fasilitas rolling pin buat mipihin si kulit lumpianya, jadi aku pakai botol bekas yang aku punya dan aku bersihin sebersih mungkin, terus aku sterilkan pakai air panas dan mendidih. Sambil nunggu airnya mendidih, aku siapin bahan untuk adonan si kulit lumpianya, yaitu tepung terigu. Dan aku masukin ke nampan. Sekitar 10-12 sendok makan. Sebenarnya ini terserah sih, tergantung mau berapa banyak kulit lumpia yang mau dibuat. Selanjutnya aku tambahkan sedikit garam sekitar 1/4 sendok makan untuk memberi rasa gurih. Dan aku tambahkan air, ini airnya sedikit demi sedikit, dan kemudian adonannya dicampur dan diuleni sampai kalis. Nguleninya emang harus sabar. Ini kayak gaya nyuci kain gitu ya. Ya, demi mendapatkan sebuah adonan yang mulus tanpa gumpalan-gumpalan apapun. Dan sekalian bisa kali ya menuangkan emosi gitu. Ini kayak meras kain dong. Oke, setelah dirasa kalis, adonannya dibiarkan sekitar 10 menit dan ya ditutup pakai kain bersih. Dan tara, kebetulan airnya juga udah mendidih dan aku sterilin botolnya. Dan yang aku sterilin itu cuman bagian luarnya aja, karena yang bakalan kena langsung ke si adonan itu cuman bagian luarnya aja. Next, kembali ke si adonan. Ini adonannya udah ready. Dan si adonannya dibagi menjadi bulatan-bulatan kecil. Ya, kayak yang ada di video ini ya. Ukuran si bulatan-bulatan ini bakalan menentukan sebesar apa lingkaran atau diameter dari si kulit lumpianya. Dan setelah semuanya selesai, ditutup lagi pakai kain bersih dan lanjut ke menyiapkan si palm sugarnya. Ini palm sugarnya dipotong kecil-kecil ya. BTW, palm sugar juga bisa diganti dengan coklat, keju, atau bahan lainnya. Cuman ya karena selain keterbatasan budget, juga karena aku kurang bisa menikmati coklat, kan ceritanya ini dimakan juga. Berakhirlah menjadi konten pisang palsu. Ya, kembali lagi ke si adonan. Adonannya dipipihkan pakai botol ini. Kayak yang ada di video ini ya. Hasil pemipihan ini akan berdampak langsung, ya kah? Berdampak ke ukuran atau diameter si kulit lumpianya. BTW, ini kenapa dibilang kulit lumpia padahal ini buat pisang. Terus dimasukkan ke ya wadah lain lah ya supaya nggak ganggu, dan diolesi minyak dan ditaburi tepung terigu. Ini ditaburi minyak goreng dan tepung terigu biar pas mereka harus berpisah ya mereka bisa berpisah dengan baik. Lanjut
ke adonan-adonan lainnya. Masih sama, dipipihkan, jangan terlalu tipis karena nanti bakalan ada proses pemipihan selanjutnya. Dan ditumpuk lagi di atas si kulit yang sebelumnya, diolesin minyak dan dikasih tepung terigu. Dilakukan sampai 3 atau sampai 4 tumpukan, diolesi minyak dan dikasih tepung, ya gitulah. Ulangi proses pemipihan, pengolesan minyak, dan penaburan tepung terigu, dan tentu saja penumpukan adonan sampai semuanya selesai. Gimana menurut kalian kegunaan dari botol bekas ini untuk menggantikan si rolling pin? Is it okay? Ya, dan ini sudah selesai. Kembali lagi, oles-oles, tabur-tabur, tumpuk-tumpuk. Oh iya, untuk bagian paling bawah dan juga paling atas itu nggak perlu diolesin minyak, cukup ditaburi tepung terigu. Dan ya, lakukan sampai semuanya selesai. Next, tumpukan si adonannya, dipipihkan lagi. Dan ini proses pemipihannya harus hati-hati, karena kalau terlalu kuat itu bisa ngebuat si kulit lumpianya terlalu tipis dan bisa-bisa bolong-bolong gitu. Dan ini hasilnya jadi lebih lebar kan, beda sama tumpukan yang sebelumnya. Ini lebar adonannya yang dipipihkan itu menyesuaikan dengan teflon ya namanya, teflon yang digunakan. Dan setelah semuanya selesai, panaskan teflon, tambahkan minyak goreng. BTW ini maaf ya, agak rusuh gitu. Ini harusnya bisa dioleskan pakai kuas oles, tapi ya di kosanku nggak ada benda-benda seperti itu. Dan masukkan lapisan adonannya yang udah dipipihkan ke teflon. Apinya dikecilin dan dibalik. Gimana? Udah pro belum? Dan setelah itu dimasukkan ke wadah lain, dan ya lanjutkan sampai semua adonan selesai. BTW ini minyak gorengnya jangan terlalu banyak ya, karena ini bukan kayak ngegoreng seperti biasanya. Dan adonan yang udah selesai itu ditutup supaya lembab dan nanti mudah dipisahinnya. Oh iya, goreng adonannya jangan kelamaan dan jangan sampai garing, karena ini bukan balasan WKWK di chat. Hehe. Selanjutnya, sambil nunggu si adonan yang udah digoreng tadi istirahat lebih lama, lanjut ke menyiapkan si pisang. Dan ini pisangnya terserah mau pakai jenis apapun, yang penting pisangnya udah matang dan juga pisangnya dikupas ya. Dan next, pisangnya di slice tipis-tipis, nggak usah terlalu tipis juga sih, biar gampang pas digoreng dan juga biar nggak rusuh pas dimakan. Dan untuk lebih merekatkan si lipatan-lipatan kulit lumpianya, aku buat tepung terigu dan air dan dicampur. Ini agak lebih encer ya, dan ini sebenarnya opsional sih, tergantung hasil dari si kulit lumpia. Dan tibalah ke saat-saat perangkaian si pisang palsu. Pisahkan lembaran kulit lumpia dan tambahkan pisang di atasnya,
dan juga si palm sugar. Selanjutnya dilipat ya kayak yang di video dan dioleskan campuran tepung terigu dan air. Dan lanjut ke rangkaian-rangkaian selanjutnya. Lakukan proses perangkaian secara hati-hati dan pastikan si kulit lumpianya itu nggak bocor, bolong ya itulah, supaya pas digoreng nanti itu nggak ngeluber-ngeluber dan ya nggak lucu dan nggak asik aja gitu. Adonannya bocor sebelum saatnya. Ya, dan lakukan sampai semuanya selesai. Dan tara, semua sudah dirangkai, si kulit dan semua bahan-bahan isian, dan digoreng. Digorengnya itu ya kayak ngegoreng biasa. Masukkan ke minyak panas dan goreng sampai golden brown. BTW, mohon maaf ya, ini kualitas videonya kayak agak gelap gitu, karena emang iya, ini gorengnya pas sampai sore gitu. Dari siang sampai sore. Dan ya, ternyata ngekonten itu nggak semudah yang aku bayangkan. Kalau udah golden brown ya diangkat. Dan ini adalah hasilnya, pisang palsu. Hehe, maaf ya namanya agak aneh gitu. BTW gimana? Gampang nggak? Tertarik bikin pisang palsu sendiri? Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa tinggalkan jejakmu. Tetaplah hidup bahagia di bumi, dan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.